Kisah nyata horor pesugihan pedagang ayam bumbu cabe pedas jiwa yang kosong itu. Di sebuah desa kecil yang terletak di tengah pesawahan subur di Jawa Tengah, hiduplah seorang pedagang ayam bernama Ujung. Desa ini dikelilingi oleh pegunungan hijau yang menjulang tinggi, dan suara gemericik sungai mengalir lembut di kejauhan, menciptakan suasana damai yang seringkali menyamankan hati para penduduk. Ujung, seorang pria berusia 40 tahun, dikenal luas di kalangan masyarakat sebagai sosok yang ramah, pekerja keras, dan penuh dedikasi. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Ujung sudah bersiap-siap di dapur kecilnya. Ia mengolah ayam dengan bumbu cabai pedas yang telah menjadi resep turun-temurun dari keluarganya. Aroma bumbu yang menggugah selera menyebar ke seluruh rumah, menarik perhatian anak-anak yang bersiap berangkat sekolah. Dengan senyum lebar, Ujung menyapa anak-anaknya, Rina dan Budi, yang berusia 10 dan 8 tahun. Mereka adalah cahaya dalam hidupnya, dan Ujung bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi mereka. Namun, di balik senyumnya, Ujung menyimpan kenangan yang kelam. Ketika ia masih berusia 5 tahun, ia mengalami pengalaman misterius yang mengubah hidupnya selamanya. Suatu sore yang hujan deras, saat anak-anak lain asyik bermain di dalam rumah, suara lembut memanggilnya dari luar. Suara itu berasal dari sosok misterius yang ia sebut Mamang. Tanpa pikir panjang, Ujung meninggalkan rumah, berlari keluar, menjelajahi dunia yang terasa akrab namun asing. Malam itu, hujan mengguyur desa, guntur menggelegar, tetapi Ujung merasa seolah dia berada di tempat yang aman. Di lapangan yang luas, di bawah sinar bulan, ia bermain dengan Mamang. Dalam permainan mereka, Ujung menemukan uang di tanah, uang yang seakan muncul dari keajaiban. Rasa senang dan kegembiraan meliputi dirinya. Ia berlari ke warung terdekat, membeli jajanan yang diinginkannya. Namun, saat pemilik warung melihatnya, ekspresi bingung terlihat jelas di wajahnya. Ia hanya melihat Ujung sendirian, tidak ada Mamang di sampingnya. Kejadian itu menjadi awal dari petualangan yang tak terduga. Selama 3 hari, Ujung terjebak antara dunia nyata dan dunia lain. Ia merasa seperti bermain di alam yang penuh warna, dikelilingi oleh anak-anak lain yang tak ia kenali. Tanpa rasa takut, ia merasakan kebahagiaan dan kehangatan. Namun, saat pencarian semakin intens, keluarganya mulai panik. Mereka berdoa tanpa henti, berharap menemukan anak mereka yang hilang. Ketika akhirnya Ujung ditemukan, ia terbaring tak berdaya di tepi sungai, dinyatakan telah meninggal dunia. Momen itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Saat dibawa ke kuburan, keajaiban terjadi, kesadaran Ujung kembali. Dia terbangun dengan bingung, tak mengenali orang-orang di sekelilingnya. Pengalaman tersebut membawanya pada perjalanan spiritual yang mendalam, yang akan membentuk pandangannya terhadap kehidupan. Bertahun-tahun berlalu, Ujung tumbuh dewasa dan menjalani kehidupan sebagai penjual ayam bumbu cabai pedas. Setiap hari, ia berjualan di pasar desa, menyajikan ayam dengan bumbu yang menggugah selera. Meskipun ia sukses dengan profesinya, kenangan akan pengalaman mendekati kematian itu selalu membayangi pikirannya. Rasa ingin tahunya tentang dunia gaib dan kekayaan terus menggelayuti hatinya, dan ia bertekad untuk mengubah nasib keluarganya. Di tengah kehidupan yang terlihat normal, ada kekosongan yang menyiksa dalam diri Ujung. Masyarakat di sekelilingnya, meski hidup sederhana, memiliki kepercayaan yang kuat akan dunia gaib dan kekuatan yang ada di baliknya. Banyak dari mereka mencari jalan pintas untuk meraih kekayaan, melibatkan diri dalam ritual dan tradisi yang kadang kala berbahaya. Ujung merasa terjebak antara impian untuk memberikan kehidupan yang lebih baik dan rasa takut akan konsekuensi dari tindakannya. Dengan latar belakang yang kaya akan tradisi dan kepercayaan, Ujung melangkah ke dalam kehidupan yang lebih rumit, di mana setiap keputusan dapat membawa dampak yang besar, tidak hanya baginya tetapi juga untuk keluarganya dan masyarakat di sekitarnya. Disinilah perjalanan Ujung dimulai, di tengah harapan untuk mengubah nasib dan ketakutan akan rahasia yang dapat mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, setelah seharian berjualan, Ujung pulang ke rumah dengan perasaan lelah. Hatinya dipenuhi dengan rasa hampa yang tak kunjung pudar.
Meskipun dagangannya laris dan penghasilan semakin meningkat, ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Ia sering kali mengingat kembali pengalaman misterius di masa kecil, ketika suara Mamang memanggilnya ke dunia lain. Kenangan itu menjadi bayangan yang menghantuinya, menimbulkan rasa ingin tahu yang mendalam tentang apa yang terjadi di balik tirai misteri dunia gaib. Hari-hari berlalu, dan Ujung mulai merasakan tekanan untuk memenuhi harapan keluarganya. Rina dan Budi tumbuh semakin besar, dan ia ingin memberikan mereka pendidikan yang baik. Namun, meskipun usahanya tiada henti, ia merasa seolah terjebak dalam siklus yang tidak ada habisnya. Penghasilan yang diperoleh seakan tidak pernah cukup, dan rasa cemas mulai menggerogoti jiwanya. Suatu malam, saat hujan turun deras disertai petir yang menggelegar, Ujung duduk termenung di teras rumahnya, mengamati tetesan air yang mengalir deras di atap. Tiba-tiba, suara lembut itu kembali memanggilnya, lebih jelas dan merdu daripada sebelumnya. Ujung, datanglah padaku. Suara itu menggetarkan hati dan pikirannya, mengingatkannya pada sosok Mamang yang pernah mengisi masa kecilnya dengan kebahagiaan. Tanpa berpikir panjang, dorongan untuk mengikuti suara itu semakin kuat. Ia merasa seolah ada kekuatan yang menariknya untuk mencari tahu lebih dalam tentang tawaran yang mungkin ada di balik suara itu. Dengan ketegangan yang menggelayuti jiwanya, Ujung beranjak dari teras dan melangkah menuju sungai. Hujan masih mengguyur, tetapi ia merasa seolah ada kehangatan yang menyelimuti dirinya. Ketika sampai di tepi sungai, airnya berkilauan di bawah sinar bulan yang samar. Di sanalah ia melihat sosok yang dikenalinya, Mamang. Namun, kali ini, Mamang tampak berbeda. Wajahnya tidak lagi ceria, melainkan menyimpan kedalaman misteri dan kesedihan. "Aku menunggumu, Ujung," katanya dengan suara yang bergetar. Ujung merasakan jantungnya berdebar kencang. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanyanya, suaranya teredam oleh suara alam di sekeliling. Mamang tersenyum, tetapi senyum itu tidak menyiratkan kebahagiaan. "Aku bisa memberimu kekayaan yang tak terbayangkan, tetapi ada harga yang harus kau bayar." Kata-kata itu menggema dalam benak Ujung, menimbulkan kegelisahan yang mendalam. "Apa harganya?" tanyanya, meski ia sudah merasakan jawaban yang samar. Mamang melanjutkan, "Satu jiwa harus menjadi tumbal. Pilihan ada di tanganmu." Ujung tertegun mendengar tawaran itu. Dalam pikirannya, berkelebat visi tentang keluarganya yang bahagia, anak-anaknya yang bersekolah dengan baik, dan masa depan yang cerah. Namun, di sisi lain, ia juga merasakan ketakutan yang melanda. Berani melangkah ke jalan yang gelap, atau tetap berada dalam ketidakpastian yang menyiksa. Saat Ujung berjuang dengan keputusan itu, bayang-bayang dari pengalaman masa kecilnya kembali muncul. Ia ingat saat terjebak antara dua dunia, ketika ia merasakan kehangatan dan kebahagiaan, tetapi juga kehilangan dan kesedihan. Dalam detik-detik yang penuh ketegangan ini, Ujung merasakan pertentangan batin yang mendalam. Di satu sisi, ada keinginan untuk meraih kekayaan dan memberikan hidup yang lebih baik untuk keluarganya. Di sisi lain, ada kesadaran tentang konsekuensi dari setiap tindakan. Ujung pulang dengan hati yang berat, berusaha menenangkan pikirannya. Ia duduk di tepi tempat tidurnya, menatap wajah Rina dan Budi yang tertidur pulas. Melihat anak-anaknya, ia teringat akan impian-impian sederhana mereka, sepatu baru, mainan yang diinginkan, dan pendidikan yang layak. Namun, rasa takut akan dampak dari keputusan yang mungkin diambil membuatnya semakin bingung. Dalam keheningan malam, ia berjanji untuk tidak mengambil keputusan terburu-buru. Namun, saat hari-hari berlalu, pengaruh suara Mamang semakin mendesak. Ujung mulai mencari informasi tentang dukun yang dikenal di desa, sosok yang dianggap bisa membantu dalam praktik pesugihan. Ia merasa terjebak dalam lingkaran keputusan yang semakin sempit. Dengan hati yang berdebar, ia mengambil langkah pertama menuju dunia yang tak terduga, menyadari bahwa setiap pilihan yang diambilnya akan membawa konsekuensi yang tak terbayangkan. Saat Ujung berusaha mengatasi ketidakpastian ini, dia juga merasakan tekanan dari lingkungan sekitarnya.
Teman-temannya di pasar mulai membicarakan kisah-kisah sukses dari mereka yang melakukan pesugihan. Cerita-cerita tersebut menggugah rasa ingin tahunya dan memicu keinginan untuk mencoba jalur yang sama. Dalam dirinya, ada dorongan untuk membuktikan bahwa ia bisa menjadi lebih dari sekadar pedagang ayam biasa. Ketika Ujung akhirnya memutuskan untuk mencari dukun, ia merasakan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ada harapan akan kekayaan dan kemakmuran. Di sisi lain, ada rasa ketakutan yang terus menggerogoti hatinya. Ujung tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia merasa terpaksa melangkah maju demi masa depan keluarganya. Dengan tekad yang bulat, ia bertekad untuk menemukan dukun yang akan membantunya menyelesaikan dilema ini. Namun, keputusan itu akan membawanya ke dalam dunia yang penuh misteri dan bahaya, di mana setiap langkah dapat mengubah arah hidupnya selamanya. Saat malam semakin larut, Ujung menatap langit berbintang, merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Dia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai, dan konsekuensinya akan segera menghampirinya. Ketegangan semakin menggumpal di dalam diri Ujung. Setelah berhari-hari bergelut dengan pikiran dan perasaannya, ia akhirnya memutuskan untuk menemui dukun yang terkenal di desanya, Dukun Suko. Dukun ini dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam membantu orang-orang yang ingin mencapai kekayaan melalui pesugihan, meski seringkali dengan risiko yang tinggi. Ujung merasa terpaksa melakukan ini demi masa depan anak-anaknya, meskipun hatinya terus berdebat antara harapan dan rasa takut. Pagi itu, Ujung mengenakan pakaian terbaiknya, sebuah kemeja batik yang sedikit lusuh namun masih terlihat rapi. Ia berangkat menuju rumah Dukun Suko dengan langkah berat, merasakan beratnya beban yang harus ia pikul. Setiap langkah terasa seperti melangkah ke jurang yang dalam. Dalam perjalanan, ia melihat anak-anak bermain, tertawa riang. Pandangan itu semakin mengingatkannya akan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Setibanya di rumah Dukun Suko, Ujung disambut oleh suasana yang kental dengan aroma dupa. Dukun Suko, seorang pria tua dengan wajah berkerut dan mata yang tajam, sedang duduk bersila di atas tikar anyaman bambu. Di sekelilingnya terdapat berbagai macam benda aneh, botol-botol berisi ramuan, patung-patung kecil, dan lilin yang menyala. Suasana mistis itu menciptakan rasa hormat sekaligus ketakutan di hati Ujung. "Duduklah, Ujung," kata Dukun Suko, suaranya dalam dan bergetar, seolah menyimpan banyak rahasia. Ujung duduk dengan canggung, berusaha menenangkan jantungnya yang berdegup kencang. "Aku tahu mengapa kau datang. Kekayaan yang kau cari tidak akan datang dengan mudah. Ada harga yang harus kau bayar." Ujung menarik napas dalam-dalam. "Aku ingin memberikan yang terbaik untuk keluargaku." "Bagaimana caranya?" tanyanya, suaranya bergetar. Dukun Suko mengangguk, seolah memahami betapa terdesaknya Ujung. "Kau harus melakukan ritual, sebuah persembahan dan tumbal yang akan mengikatmu dengan kekuatan gaib." Dukun Suko menjelaskan bahwa ritual tersebut memerlukan ayam sebagai tumbal, serta beberapa sesaji lain seperti buah-buahan, beras, dan dupa. Ujung mendengarkan dengan seksama, tetapi dalam benaknya, ia merasa ragu. "Apa yang akan terjadi jika aku tidak berhasil?" tanyanya, mencoba menggali lebih dalam. "Setiap tindakan memiliki konsekuensi, Ujung. Jika kau tidak siap menghadapi risiko, lebih baik kau mundur sekarang," jawab Dukun Suko dengan tegas. Kata-kata itu seperti bel tanda bahaya yang menggema dalam pikirannya. Namun, bayangan anak-anaknya yang tersenyum, mengenakan seragam sekolah yang baru, kembali muncul di benaknya. Kekuatan untuk melanjutkan tinggal di ujung jari. Setelah mendiskusikan semua detail, Ujung pulang dengan langkah yang lebih mantap. Ia merasa seolah baru saja mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di sepanjang jalan, segala sesuatu terasa lebih cerah, seolah pengharapan baru lahir di dalam hatinya. Namun, di dalamnya, ada bayangan gelap yang terus mengikuti, ketakutan akan apa yang mungkin akan terjadi. Keesokan harinya, Ujung mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk ritual. Ia pergi ke pasar, membeli ayam yang sehat dan gemuk, serta perlengkapan lain yang diperlukan.
Setiap transaksi membuat perasaannya semakin campur aduk, antara harapan akan kekayaan dan rasa bersalah yang terus menghantuinya. Saat malam tiba, Ujung menyambut ritual pertama dalam hidupnya dengan hati yang berdebar. Ia menyiapkan altar kecil di belakang rumah, dikelilingi oleh dedaunan hijau yang rimbun. Lilin dinyalakan dan dupa dibakar, aroma harum menyeruak ke udara, menciptakan atmosfer yang mistis. Dengan hati yang bergetar, ia menyusun semua sesaji, ayam, buah-buahan, dan beras, di atas altar. Ketika malam semakin larut, Ujung mulai membaca mantra yang telah diajarkan oleh Dukun Suko. Kata-kata itu mengalir dari bibirnya, mengisi malam yang sunyi dengan energi yang tak terduga. Dalam keheningan, ia merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Sinar bulan menyinari altar, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak seakan menari di atas dedaunan. Tiba-tiba, suara lembut itu kembali memanggilnya, lebih dekat dan lebih jelas. Ujung, aku datang, suara itu menggema dalam benaknya. Jiwanya bergetar, dan ia merasakan kehadiran Mamang. Dalam keadaan trans, ia merasa terhubung dengan dunia lain, seolah berada di ambang dua realitas. Dalam momen itu, Ujung merasa kekuatan baru mengalir ke dalam dirinya, dan harapan mulai meluap. Setelah ritual selesai, Ujung menunggu dengan penuh harap. Keesokan harinya, ia terbangun dengan rasa segar. Ketika ia pergi ke pasar, ia melihat bahwa dagangannya laris manis. Uang mengalir deras, lebih banyak daripada sebelumnya. Ia merasa bahagia, seolah impian telah menjadi kenyataan. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada rasa cemas yang terus menghantuinya. Hari-hari berlalu, dan kesuksesan mulai menyelimuti Ujung. Ia dapat memberikan yang terbaik untuk keluarganya, membeli pakaian baru untuk anak-anaknya, dan memenuhi keinginan mereka. Namun, di tengah kebahagiaan tersebut, ada perubahan yang perlahan-lahan mulai terlihat. Keluarganya, meskipun bahagia dengan materi yang baru, mulai merasakan ketegangan yang tidak biasa. Rina dan Budi sering terbangun di malam hari, ketakutan akan sesuatu yang tidak mereka mengerti. Ujung mencoba menenangkan mereka, tetapi di dalam hati, ia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika malam tiba, ia sering terbangun dengan perasaan tidak nyaman, seolah ada mata yang mengawasinya dari kegelapan. Meskipun kekayaan yang didapat membuatnya merasa lebih berkuasa, ia juga merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Suatu ketika, saat Ujung duduk di teras rumah, ia mendengar suara berbisik dari arah sungai. Suara itu memanggilnya dengan lembut, "Ujung, datanglah padaku." Kenangan akan Mamang kembali menghantui pikirannya. Dalam momen itu, ia menyadari bahwa kekayaannya datang dengan harga yang harus dibayar, dan perjalanan ini masih jauh dari selesai. Ketegangan semakin meningkat, dan Ujung mulai merasakan bahwa jalan yang ia pilih mungkin akan membawa konsekuensi yang lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Kekayaan dan kebahagiaan yang ia impikan kini menjadi beban yang semakin berat, dan konflik batin antara harapan dan rasa bersalah terus menggerogoti jiwanya. Dengan setiap langkah yang diambil, Ujung merasakan bahwa keputusan yang akan ia buat selanjutnya akan menentukan nasibnya dan keluarganya selamanya. Malam itu, suasana di desa terasa berbeda. Angin berhembus kencang, membawa serta aroma hujan yang akan segera turun. Ujung duduk di teras rumahnya, tatapannya kosong menembus kegelapan malam. Keluarganya sudah tidur, tetapi pikirannya tak bisa tenang. Setiap detik terasa berat, bayangan Mamang dan suara lembut yang memanggilnya terus membayangi. Ujung merasakan ketidakpastian yang menusuk, seolah ada sesuatu yang akan terjadi. Kekayaan yang didapatnya memang melimpah, tetapi dampak dari pesugihan itu mulai terasa di dalam keluarganya. Rina dan Budi sering terbangun di malam hari, terisak dalam ketakutan. Ujung berusaha menenangkan mereka, tetapi tidak ada kata-kata yang dapat menghapus rasa cemas yang menggerogoti hatinya. Ia mulai menyadari bahwa keberhasilan yang diraihnya bukanlah berkah, melainkan kutukan yang datang dengan harga yang sangat mahal. Suatu malam, setelah berhari-hari berusaha mengabaikan ketakutan, Ujung memutuskan untuk kembali ke sungai tempat ia melakukan ritual pertama.
Ia merasa dorongan yang kuat untuk menemui Mamang dan mendapatkan kejelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dengan langkah yang mantap, ia menuju ke tepi sungai, merasakan deru air yang mengalir di sampingnya. Dalam hati, ia berharap bisa menemukan jawaban atas semua yang mengganggunya. Sesampainya di tepi sungai, Ujung memanggil Mamang, "Aku di sini, Mamang. Apa yang kau inginkan dariku?" Suara air yang mengalir seolah menjawab, dan dalam sekejap, sosok Mamang muncul di hadapannya. Wajahnya kini tampak lebih serius, dan aura di sekitarnya penuh dengan ketegangan. "Ujung, kau telah mengikatkan dirimu dengan kekuatan yang tidak kau pahami. Kekayaan yang kau raih datang dengan harga yang harus dibayar," kata Mamang, suaranya bergetar dan bergema di antara pepohonan. "Berapa banyak yang harus aku bayar?" Ujung bertanya, rasa takut dan keputusasaan menyelimuti hatinya. "1 jiwa," jawab Mamang dengan tenang. Ujung tertegun, seolah dunia di sekelilingnya menghilang. Dalam momen itu, ia menyadari bahwa jiwa yang dimaksud bisa jadi adalah salah satu dari orang-orang terkasihnya. Rasa panik melanda, dan ia berusaha mencari cara untuk membebaskan diri dari perjanjian ini. "Tidak, aku tidak akan membiarkan siapapun menjadi tumbal," teriak Ujung, suaranya menggema di malam yang sunyi. Mamang memandangnya dengan tatapan penuh empati, seolah memahami rasa sakit yang dialami Ujung. "Kau harus memilih, Ujung. Kekayaan yang kau miliki atau keluargamu. Keputusan ada di tanganmu." Ujung merasakan guncangan batin yang amat dalam. Ia teringat akan Rina dan Budi, wajah-wajah ceria mereka, harapan dan impian yang ingin ia wujudkan. Namun, di sisi lain, kekayaan yang telah ia raih juga memberikan kemampuan untuk memberikan mereka kehidupan yang lebih baik. Dalam keputusasaannya, ia memutuskan untuk membatalkan perjanjian tersebut, meski ia tahu konsekuensinya akan sangat berat. "Jika aku harus membayar harga ini, maka ambillah aku sebagai gantinya," serunya, penuh semangat. Dalam sekejap, angin berputar kencang mengelilingi Ujung, dan air sungai berkilau dalam cahaya bulan. "Baiklah, tetapi ingat, konsekuensinya akan datang dengan cepat," jawab Mamang, dan sosoknya menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan Ujung sendirian dengan rasa takut yang menggerogoti hatinya. Keesokan harinya, Ujung terbangun dengan rasa cemas. Ia mendapati bahwa uang dan kekayaan yang didapatnya selama ini menghilang seolah ditelan bumi. Dalam sekejap, dagangannya yang laris manis kini sepi. Ia berusaha menghubungi para pelanggan yang biasanya datang, tetapi semua usaha tampak sia-sia. Keluarganya pun mulai merasakan dampak dari kehilangan ini. Rina dan Budi mulai bertanya mengapa kehidupan mereka tiba-tiba berubah. Seiring berjalannya waktu, Ujung merasakan beban yang semakin berat. Ia terjebak dalam hutang yang menumpuk, dan kehidupan mereka mulai terguncang. Rina dan Budi tidak lagi tersenyum ceria. Mereka semakin ketakutan dan gelisah, merasakan ada sesuatu yang salah dengan kehidupan mereka. Ujung merasa hancur, terjebak dalam penyesalan yang mendalam. Dalam hati, ia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari keputusannya untuk terlibat dalam dunia pesugihan. Suatu malam, saat Ujung terbaring memikirkan semua yang terjadi, ia mendengar suara lembut lagi, kali ini tidak lama setelah ia menutup mata. "Ujung, lihatlah apa yang kau buat." Suara itu berasal dari arah sungai, dan tanpa ragu, ia melangkah keluar. Di sana, ia melihat gambaran kehidupannya, Rina dan Budi. Wajah mereka murung, hidup dalam kesedihan dan ketidakpastian. Ujung merasa hatinya hancur, dan rasa bersalah menyelimuti jiwanya. Dalam momen puncak kesedihan itu, Ujung bertekad untuk memperbaiki semua kesalahan yang telah ia buat. Ia pergi ke tempat Dukun Suko, berharap ada cara untuk mengembalikan segalanya. "Dukun, aku telah membuat kesalahan. Aku ingin mengembalikan apa yang telah hilang. Bisakah kau membantuku?" tanyanya dengan nada penuh harap. Dukun Suko menatapnya dengan serius, "Kau harus melakukan ritual pengampunan. Tetapi ingat, harga yang harus dibayar tidak akan ringan." Ujung mengikuti semua instruksi Dukun Suko, meskipun hatinya bergetar ketakutan.
Ia menyiapkan sesaji dan melakukan ritual pengampunan, berharap agar roh-roh yang terganggu bisa memaafkan kesalahan yang telah ia buat. Dalam keheningan malam, ia berdoa dengan sepenuh hati, menitikkan air mata penyesalan. Namun, saat ritual selesai, tidak ada perubahan yang terjadi. Semua yang hilang tetap hilang, dan beban yang harus ia tanggung semakin berat. Hari-hari berlalu, dan kehidupan Ujung semakin menurun. Hutang-hutangnya menumpuk, dan keluarga kecilnya terjebak dalam kesedihan. Rina dan Budi menjadi semakin pendiam, dan Ujung merasa seolah kehilangan arah. Dalam keheningan malam, ia kembali ke tepi sungai, tempat di mana semuanya dimulai. Ia merenung, memikirkan semua pilihan yang telah ia buat. Jika aku bisa kembali ke masa lalu, aku tidak akan memilih jalan ini, bisiknya pada diri sendiri, penuh penyesalan. Dalam kegelapan malam, suara Mamang kembali memanggil, "Ujung, ingatlah bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Kehidupan adalah pilihan, dan kau harus bertanggung jawab atasnya." Akhir cerita ini membawa Ujung pada kesadaran bahwa hidup bukanlah tentang mencari kekayaan dengan cara yang salah. Ia harus menerima bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah hasil dari keputusannya. Dalam kesedihan yang mendalam, ia belajar bahwa kekayaan sejati berasal dari cinta dan hubungan, bukan dari cara-cara yang gelap dan berbahaya. Malam itu, Ujung menatap bintang-bintang di langit, merasakan kedamaian yang mulai mengalir ke dalam hatinya. Ia bertekad untuk memulai kembali, meskipun tanpa kekayaan yang diinginkan. Dengan harapan baru, ia akan berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya, dengan cara yang benar. Pelajaran yang didapatnya adalah bahwa kehidupan yang baik tidak selalu diukur dari kekayaan, tetapi dari cinta, kebersamaan, dan keberanian untuk menghadapi konsekuensi dari setiap pilihan yang diambil.